Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Ramadan, dan sekarang kita berada di halaman 96 mengenai zakatul fitr, zakat fitrah atau zakatul fitr, zakat fitri. Di antara perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan ini yaitu zakatul fitr. Yang diidofahkan atau disandarkan sedekah kepada al-fitru, yang artinya berbuka atau tidak berpuasa, karena dia wajib dikeluarkan karena berbuka atau tidak berpuasa dari bulan Ramadan. Dan dia hukumnya fardu wajib, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Sahihain riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hur wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah memfardukan sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr satu sa' dari tamar, dari kurma, atau satu sa' dari gandum bagi hamba sahaya atau budak, orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan muslimin, dan memerintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Aid. Hadis ini di dalamnya ada penunjukan bahwasannya zakatul fitr atau sedekatul fitr hukumnya fardu bagi setiap individu muslim yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Adapun selain muslim maka tidak wajib bagi dia. Dan jika seseorang memiliki seorang hamba sahaya yang bukan muslim, tidak wajib bagi dia untuk sedekatul fitr. Adapun janin yang dikandung di dalam perut seorang ibu, maka dia disunnahkan untuk dikeluarkan zakat darinya dan tidak wajib. Ini berdasarkan fatwa dari Al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun fakir, maka wajib bagi dia apabila dia memiliki kelebihan satu sa' dari kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya pada hari Aid dan malamnya. Adapun hamba sahaya, apabila dia memiliki apa yang bisa dia keluarkan, maka dia keluarkan, tidak mengapa, dan ini baik. Berkaitan dengan buruh, maka dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Adapun apabila dia ditanggung oleh seorang manusia di bulan Ramadan dari kebutuhan makanan atau pakaiannya, maka dia menjadi tabi' ya, taba'an, di pengikut bagi orang yang menanggungnya, maka dikeluarkan zakatul fitr darinya. Zakatul fitr ini hanya berupa makanan pokok. Ini sebagaimana yang di sini dituliskan oleh Syekh, wa zakatul fitri innama takunu minal qut. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqit aw sa'an min zabib. Satu sa' dari makanan atau satu sa' dari gandum, satu sa' dari kurma, satu sa' dari ini susu yang dikeringkan atau dijemur sehingga menjadi roti, ya, roti susu, atau satu sa' dari kismis, zabib. Maka dikeluarkan zakat fitrahnya satu sa' dari makanan yang penduduk negeri menjadikannya makanan pokok. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia mengatakan,
Wa kana ta'amana asy-sya'iru waz-zabibu wal-aqitu wat-tamr. Makanan kami itu gandum, kismis, kemudian roti susu dan tamr. Itu pada zaman nubuwah. Ini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan ketika zaman kenabian. Apabila dia tidak memiliki di negerinya jenis-jenis ini, maka dikeluarkan ya sesuai dengan jenis yang dimakan di negerinya. Ya, misalnya wa idza akhrajna al-ruzza al-an, kalau kita keluarkan misalnya beras sekarang, maka dia termasuk dari makanan yang paling utama. Dan tidak boleh, kata Syekh di sini, walaupun ini ada perbedaan pendapat di antara ulama, mengeluarkan zakat dengan harta. Terlebih di zaman pandemi sekarang. Ya, berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Tapi di sini disebutkan alasan Syekh, wala yajuzu ikhraju zakati malan, tidak boleh dikeluarkan zakat fitri itu berupa harta atau uang ya, karena tujuannya adalah memberikan makan kepada fakir. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aghnuhum 'anil talabi fi hadzal yaumi." Cukupilah mereka dari meminta pada hari ini, yaitu hari Aid. Hadisnya dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Dan waktu ketika menunaikan zakat fitri ini adalah sebelum keluarnya manusia ke salat Aid. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Ini dalam hadis tadi ya, hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan atau mengeluarkan zakat fitri sebelum keluarnya manusia menuju salat Aid. Dan ini adalah yang paling utama untuk ditunaikan pada hari Aid. Apabila diakhirkan, maka harus diqadha, ya, disertai dengan dosa. Dia mengakhirkan setelah salat Id, berarti mengeluarkan dari waktunya, ya. Wa yukhrijuha liqadha'il wajib, dia mengeluarkan qadanya sebagai pengganti dan wajib, ini hukumnya. Seperti orang yang ya terluput dari salat, maka dia mengqadhanya, kata Syekh di sini. Dan boleh mengeluarkannya sebelum Aid, 1 hari atau 2 hari. Yaitu pada hari ke-28